Ya, alhamdulillah. Siang-siang masih lengkap nih ya. Nah, iki sing peteng iki mripatku apa suasananya yang redup? Oh, nggih. Ya, oke. Oke, alhamdulillah sampai sini udah lama ya. Kita tidak bertemu. Terakhir saya di sini kelas kapan ya? Pas saat mengisi IHT. Oh iya iya IHT nggih. Nggih nggih. Oh nggih. Jane jenengan iki IHT ini juga tambah sing implementasi itu, tapi wong jenengan sudah dapat banyak dari guru penggerak ya tidak apa-apa gitu kan. Yang teman-teman yang lain kan karena mereka tidak ikut di sekolah penggerak, jadi IHT-nya itu adalah tentang implementasi itu baik untuk kurikulum yang moda intrakurikuler, ekstra, terus dan P5 juga. Oke, ini saya siang-siang ke sini, dalam rangka ya ingin mengetahui permasalahan yang selama ini jenengan alami selama ikut kode program sekolah penggerak itu, yaitu kita bergabung untuk sekolah penggerak itu mulai kapan? Bergabung sekolah penggerak itu September. September. Iya. September kapan itu? 2022. 2022. 2022 ini sudah mulai Oktober, November, berarti sudah 1 tahun ya? Iya, 1 tahun itu lah. Terus selama mengikuti program sekolah penggerak, kegiatan apa saja yang telah jenengan ikuti itu? Kegiatan yang kita ikuti, kita menyesuaikan dengan RKS yang telah enggak, maksudnya yang selama ini jangan ikuti dari balai besar maupun dari fasilitator itu loh. Oh, yang dari fasilitator itu ada Zoom yang diikuti oleh komite sekolah, yaitu selama 17 hari. Kita enakannya lah, nyantai wae no, ora usah sepaneng itu, ora usah lurut irunan gitu. Ya itu, ya sailingnya jenengan gitu aja lah. Nyantai gitu kan ya. Kayak apa nih wong jagongan ngono lho. Kok kaku bener gitu. Itu kita mengikuti Zoom selama 17 hari yang diadakan BPGB itu. Terus di situ kita mengkaji tentang adanya mulai cara-cara memahami tentang kurikulum merdeka, terus penyusunan modul ajar, terus KOSP, implementasinya. Itu, Pak, terus kaitannya jenengan dengan fasilitator yang juga aktif untuk pembinaan secara intens dan berkunjung ke sini, itu apa saja itu? Nah, itu ada PMO yang dilakukan 2 bulan sekali itu. PMO. Sudah berapa kali ada PMO? 2 kali dilakukan PMO-nya. Yang pertama tentang apa? Pertama itu tentang mengenai tentang implementasi modul ajar yang ada di sekolah. Implementasi kurikulum merdeka, di bidang di moda intrakurikuler, terutama adalah pembahasan tentang modul ajar itu kan. Dia wis hafal jenengan iki wong kita diwedari timbulak balik ya adanya seperti itu kan. Terus yang kedua tentang apa? Yang kedua itu tentang kesulitan apa yang setelah adanya Lokakarya ini mengimplementasikan ke dalam lembaga itu. Iya. Berarti pas dengan apa yang ingin saya lakukan di sini, artinya kehadiran saya di sini itu
mau melakukan bantuan profesi atau istilahnya itu supervisi, yang untuk hari ini saya mau menggunakan strategi yang namanya coaching supervisi ya. Jadi selama nanti 1 jam ke depan saya akan mengcoach jenengan selaku coach dan saya selaku coach, dan kegiatan kita ini ya kita istilahkan dengan coaching supervisi. Jadi supervisi dengan model coach itu, karena sebenarnya banyak itu strategi supervisi itu. Nah, coach saya hari ini adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan apa yang jenengan telah alami selama dengan mempraktekkan implementasi kurikulum Merdeka, terutama di dalam lingkup untuk pembiayaan dari bos kinerja ini. Permasalahan apa yang muncul di TK Taman Putra Nguren Rejo ini? Banyak sekali. Sebutkan 20 aku nak banyak. Ya. Sebutkan coba. Pertama mengenai pembuatan RKA itu sendiri. Pembuatan RKA. Oh, itu teknik keuangan, itu di luar bahasan saya itu. Aku rapate tertarik karo sing duit-duit iku kan. Oke, Pak. Yeah. Itu yang real, Pak. Yang real itu seperti itu. Yeah. Terus yang kedua itu adanya perbedaan asumsi antara fasilitator sama kepala sekolah mengenai KOSP. Sehingga kita sering berdebat saat PMO itu. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu tentang aplikasi cara menerapkan kurikulum Merdeka antara yang fasilitator bimbing sama yang kita lakukan sendiri, itu jelas kadang itu banyak menyimpang. Ya, perbedaan itu. Yang ketiga? Yang ketiga mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi itu kadang tidak efektif kalau kita terapkan di lembaga kami, karena mungkin adanya kurang cocok mungkin ya Pak. Tapi di sisi positifnya itu memang sangat membantu guru sebenarnya. Tapi untuk nilai konsumsi di masyarakat kami itu kurang menerima. Contohnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan mengarah ke pembelajaran yang mengelompokkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Padahal itu membutuhkan beberapa media yang harus kita sediakan di lingkungan belajar itu. Otomatis dengan membeda-bedakan media tersebut itu membutuhkan waktu dan juga pendanaan yang lebih. Kalau kita menyesuaikan dengan minat anak, sudah otomatis itu bermacam-macam keinginan mereka untuk belajar, sehingga kita kekurangan bahan media untuk memberi fasilitas ke pembelajaran tersebut, sehingga membengkaklah pendanaan yang ada di sekolah kami. Seperti itu. Itu ya. Oke, kita satu persatu aja. Yang pertama tadi apa? Tentang apa tadi? Permasalahan yang pertama? Antara perbedaan persepsi KOSP antara fasilitator dan kepala sekolah itu ya. Kelihatannya itu di pembicaraan diklat online di Zoom itu kan ada satu pencerahan tentang KOSP yang di sana itu. Sehingga barangkali mungkin itu adalah menjadi satu arah supaya menyatu persepsi itu. Nah, kalau yang terjadi itu ada perbedaan persepsi antara panjenengan selaku kepala sekolah dengan fasilitator yang memfasilitasi jenengan untuk bisa menguasai
kurikulum Merdeka itu, terutama di satu item istilah atau pengertian itu. Terus langkah panjenengan bagaimana itu? Kami berusaha mengikuti yang sudah diarahkan dan berusaha menerapkan, namun juga mempertimbangkan kondisi sekolahan kami. Wah, hanya pengertian aja kok sekolah ini dipertimbangkan. Nah, hanya jenengan untuk mau memahami pengertian aja kok dada sekolah jenengan menjadi bahan pertimbangan. Itu maksudnya bagaimana itu? Iya Pak, soalnya kurikulum itu kan kadang itu kan harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah, terutama kondisi geografisnya juga. Iya, karakteristiknya. Kita kan dituntut untuk seperti itu. Iya. Tapi implementasinya ternyata kita belum mampu untuk menguak itu. Nah, ketidakmampuan itu justru jenengan itu menurut saya harus banyak belajar dari fasilitator atau minta difasilitasi oleh fasilitator untuk bisa mampu sampai pada titik apa yang diharapkan, sehingga jenengan yang barangkali mungkin untuk bisa berusaha menyesuaikan gitu. Oh, kok malah aku memberikan masukan. Nah, terus langkah jenengan menurut jenengan untuk bisa menyesuaikan tuh gimana gitu? Kita sering bertanya kepada fasilitator. Nah, setelah dijawab, akhirnya jenengan gimana? Menerima? Ya, menerima. Gitu. Ada kendala lagi, sehingga kendalanya apa? Kendalanya itu di penyusunan capaian pembelajaran itu sendiri. Ada yang kita itu beda persepsi sama beliau. Bedanya apa? Persepsi beliau dan persepsi jenengan? Ini di capaian pembelajaran kita kan dibedakan antara kelompok A dan B. Sedangkan fasilitator sendiri itu kadang bagaimana cara membedakan itu antara A dan B. Sampai sekarang belum ada pemecahan masalah. Yang kedua, terkendali dengan adanya komunikasi. Kita tidak bisa komunikasi langsung dengan fasilitator karena jauhnya WA ini jangan nggak bisa nembus fasilitator. Bisa. Berarti tidak ada kendala itu kan ya, tidak ada kendala. Terus komunikasi itu pun kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita itu kadang terkendala dengan ya yang singkat-singkat saja, yang singkat-singkat saja kalau komunikasi itu secukupnya gitu. Misalnya tadi tentang capaian yang berbeda itu, terus jenengan langsung gimana sebenarnya bagaimana, kan gitu kan, sehingga terlangsung mendapatkan satu jawaban dari fasilitator itu, sehingga langsung bisa kita pedomani dan kita gunakan itu dari sisi CP gitu kan. Kalaupun selama ini mungkin CP hanya satu baik untuk A dan B, jangan solusinya barangkali dengan mengatur tingkat kesulitannya saja. CP bunyinya sama tapi barangkali mungkin pengaturan tingkat kesulitannya yang dibuat berbeda antara kelompok A dan kelompok B. Itu kalau menurut saya. Nah, menurut jenengan bagaimana? Kayak aku apa mungkin ada pendapat yang berbeda? Itu Pak, biasanya kita berembuk dengan wali kelas. Enggak, sing kaitannya dengan CP itu tadi. Iya masuk. Tinggal nanti tindak lanjutnya adalah jenengan diskusikan untuk membuat satu strata tingkat kesulitan bersama dengan ya guru kelompok gitu kan. Itu sudah jangan lakukan atau belum? Sudah Pak. Ya. Tapi baru sebagian, soalnya apa? Itu kan banyak CP di situ. Kadang itu tingkat kesulitan yang menurut kita sulit ternyata anak bisa. Wah, aku malah pintar murid jenengan berarti ya. Perlu adanya percobaan dahulu. Iya. Adanya percobaan dahulu. Ternyata ada yang bisa dilakukan kelompok A, ternyata kelompok B tidak bisa. Nah, ini kan otomatis kita sebagai guru itu juga sebagai yang bisa untuk menguji cobakan metode-metode baru ke anak. Nah, iya itu memang tugas guru itu harus seperti itu. Oke, itu dari yang CP itu. Tadi yang kedua apa?
kesulitan yang kedua? Itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya, kesulitannya di mana berdiferensiasi itu. Kakak khawatir pengertian diferensiasi itu hanya jenengan lihat dari sisi materi saja, padahal kan ketika saya mendengar dari fasilitator itu bahwa diferensiasi itu kan ada diferensiasi konten atau materi, diferensi proses, diferensi produk, nah gitu ya, produk yang dihasilkan gitu. Nah, kalau melihat dari sisi itu kan saya pikir tinggal bagaimana seorang guru itu kreatif untuk bisa menciptakan satu variasi di dalam konten atau materi, variasi di dalam proses pembelajaran, dan variasi untuk produk yang nanti dihasilkan dari pembelajaran itu. Ya, menurut saya justru itu malah menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat yang majemuk ini, gitu kan. Dan kebutuhan ketika ada satu bahan yang ada di Nguren ini untuk dikembangkan jadi produk yang bermacam-macam gitu. Nah, tinggal yang barangkali mungkin menjadi permasalahan ketika guru itu belum mampu diajak mengarah ke sana, itu baru menjadi sebuah masalah. Nah, bagaimana dengan yang di Nguren Rejo ini? Untuk guru yang ada di Nguren Rejo selalu proaktif mengenai masalah. Nah, proaktif kayak ngono berarti tidak ada masalah dengan diferensiasi ya, gitu. Mestinya kan tadi Bapak ada kendala nggak? Ya otomatis ada. Iya, kendalanya apa kalau gitu? Pengelompokan yang berdasarkan kebutuhan anak itu. Medianya itu. Iya. Nah, menurut panjenengan untuk solusinya bagaimana? Karena tugas jenengan ini memfasilitasi guru untuk mencarikan solusi atas kendala yang ada pada guru itu. Ya, solusinya adalah kita berkomunikasi dulu sama wali kelas bagaimana dia dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensi ini apa saja yang menjadi kendala yang ada di kelas. Setelah itu kalau memang ada kasus-kasus yang ada di kelas kita kelompokkan kasus-kasus yang mudah, kasus-kasus yang sulit itu kelompokkan. Itu sudah jangan lakukan ya, yang jangan ceritakan itu. Ya sebagian Pak baru di kelasnya kelompok A saja, yang kelompok B belum. Kenapa kok belum? Ya karena waktu Pak. Soalnya saya sendiri juga pegang kelas. Gitu. Terus dari yang sudah jenengan lakukan itu apa yang jenengan dapat dari komunikasi itu? Komunikasi itu kita berusaha memecahkan masalah yang ada. Iya, masalahnya apa? Langsung real aja kita. Di masalah ini terus kita banyaknya murid, otomatis fasilitas untuk memenuhi semua itu juga mestinya juga harus kita pertimbangkan lagi. Yang bahan-bahan ajar yang tidak ada di luar yang kita sediakan. Itu. Contohnya yang tidak ada yang dengan sediakan apa tuh? Seperti ketika ada pembelajaran yang bersifat game-game itu ya Pak ya. Kalau kita memakai permainan ibaratnya tanah itu ya, kita kan bisa sebenarnya. Cuma kita kepengen bervariasi yang sesuai dengan visi misi kita yang berbasis IT itu, kita pengennya punya lab sebenarnya. Nah, kalau begitu justru jenengan masalahnya jangan gawe dhewe ku. Mestinya pembelajaran itu berbasis pada kearifan lokal yang ada di sini, berbasis pada apa yang jenengan punya, apa yang ada di sini, sehingga itu bisa kita maksimalkan untuk membuat satu variasi itu. Kalau jenengan mengadakan apa yang tidak ada, mengadakan apa yang jenengan tidak mampu, itu berarti kan jenengan mencari jerat sendiri kan itu kan. Oleh karena itu
masukan dari saya di kegiatan kucing ini adalah ya silakan jenengan itu untuk memunculkan mengatasi masalah dengan apa yang jenengan punya, dengan apa yang ada di sini, gitu kan. Jangan dengan apa yang jenengan tidak punya. Itu berarti kan mempersulit ya, ya gitu kan. Ya kita atasi dengan game permainan tradisional yang ada di sini, yang Anda kenal dengan yang menggunakan lingkungan sini gitu. Janganlah untuk menggunakan dengan permainan game yang jenengan tidak punya, jenengan aja tidak mengenal, jenengan aja tidak paham, ya, ya tentunya akan menjadi sebuah kesulitan. Sebenarnya Itu. kita itu sering memakai laptopnya guru sendiri, Pak. Tapi kadang itu ini, Pak, laptopnya itu dipakai main anak, otomatis kalau laptop guru sendiri khawatirnya itu kan merupakan satu hal yang jenengan tidak bisa memenuhinya gitu kan, karena ada kekhawatiran laptopnya yang dipakai oleh guru nanti kalau dipakai anak itu menjadi ada gangguan dan sebagainya itu. Terus di pihak lain itu ada yang kita harus memenuhi kehendak orang tua, yaitu ketika kita parenting itu ya orang tua itu kalau memang anaknya tidak disertakan calestung yang bersifat apa itu ya real, ya dikatakan real, kenapa langsung anak itu baca langsung dan ada tanda buktinya kalau itu anak diajari calestung, itu mereka semua itu tidak puas, sehingga kita juga harus berusaha untuk memberikan pengertian ke orang tua bahwasanya calestung di TK kami modelnya seperti ini. Karena kita adalah apa ya itu produk pendidikan ya, penghasil produk pendidikan lah istilahnya. Sering kita punya ide-ide baru yang kita berikan ke wali murid, bahwasanya kita punya ide. Dari penjelasan jenengan kepada orang tua tentang hal itu, terus hasilnya bagaimana? Orang tua kurang minat karena apa? Dia berasumsi kalau anaknya itu hanya bermain saja, tidak ada wujud belajarnya. Itu artinya bahwa penjelasan panjenengan ke orang tua itu belum bisa berhasil mengarahkan tentang arah tujuan dan esensi dari pendidikan anak usia dini, sehingga hal tersebut mestinya ada upaya-upaya yang lebih intensif lagi tentang parenting keorangtuaan itu, sehingga orang tua di sini itu lebih paham lagi, lebih sadar lagi tentang esensi dari pendidikan anak usia dini. Kalau memang yang menjelaskan itu adalah panjenengan orang mempan, ya barangkali bisa mendatangkan orang yang ahli lagi untuk bisa mendetailkan tentang hal tersebut itu. Karena ini hal yang baru, mungkin belum ada produk yang muncul begitu disukai masyarakat. Produk apa maksudnya? Produk pendidikan. Hal yang baru apa maksudnya? Contohnya ini anak bisa membaca dan menulis tanpa harus ditekan dengan menulis di LK itu. Sebenarnya target membaca menulis itu tidak target dari pendidikan anak usia dini ya, pendidikan lebih lanjut itu. Sehingga yang penting ini artinya di awal tahun panjenengan itu parentingnya adalah tentang memahamkan tentang pendidikan anak usia dini kepada orang tua. Itu yang barangkali perlu jenengan ambil langkah tindak lanjut yang berikutnya. Ini mohon maaf, ini saya terpaksa banyak memberikan satu solusi dan arahan karena saya tunggu-tunggu solusi ini jenengan melangkah tapi kendala, melangkah sehingga tidak bisa saya simpulkan sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang jenengan ungkapkan tadi itu kan.
Terus beranjak ke permasalahan yang lain tadi. Ya, baru yang dua tadi, yang ketiga tadi permasalahan tentang apa? Itu Pak, penyamaan persepsi antara guru TK sama SD. SD apa fasilitator mau? Transisi. Mengenai transisi antara SD dan TK ke SD. Itu kita belum mampu untuk memunculkan persamaan persepsi di bidang apa? Kalau di sekolah penggerak itu kan ada program transisi PAUD SD. Di bidang transisinya di bidang apa gitu kan? Untuk cetok gitu kan? Karena sangat banyak sekali itu di bidang apa? Di bidang belajarnya gitu. Terus kalau memang itu terjadi, langkah yang akan jangan lakukan apa? Itu kita akan memanggil stakeholder yang ada di desa. Siapa itu stakeholdernya? Jangan panggil. Komite. Jangan panggil. Juga nanti Pak Tukin. Jangan panggil. Iya. Ya, istilahnya jangan memanggil. Ya. Kita aturi rawuh. Ya, tidak diaturi rawuh, tetapi stakeholder yang barangkali mungkin lebih berkompeten itu adalah antara lembaga TK ini dan lembaga SD. Itu yang lebih kompeten lagi. Untuk nanti kita dapat memahami bersama tentang yang diluluskan dari TK ini adalah sejauh capaian pembelajaran apa saja, gitu kan? Sudah dirumuskan di sana capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh setiap anak yang lulus dari TK itu adalah ini, gitu kan? Sehingga kalau itu kita perdengarkan ke kepala SD atau ke guru SD kelas rendah itu, mereka akan paham tentang anak yang saya terima itu baru pada capaian ini yang telah dilakukan oleh guru TK itu. Nah, jadi mengadakan forum kesepahaman bersama antara STK dan SD gitu. Nah, rencananya kapan itu jangan lakukan? November akhir itu, November akhir. Nah, terus nanti hasil yang jangan inginkan dari kegiatan tersebut apa mungkin? Namanya persepsi antara PAUD sama SD mengenai pembelajaran. Itu yang berjenjang itu Pak. Kalau STK ya seperti ini, kalau SD seperti itu. Jadi nanti biar tidak campur baur. Di TK kelompok B nanti terus itu untuk seperti SD. Tuh. Iya itu. Sebenarnya itu sudah permasalahan lama, tapi sering muncul ya, setiap tahun muncul memang. Iya, karena belum batasi. Iya, karena belum batasi. Pernah itu ada pernah ya Pak Tukin malah yang membuat apa itu grup waktu itu ya. Iya di kecamatan itu, tapi orang diterusno nggone desa-desa. Harapan saya kan setiap desa itu menindaklanjuti kegiatan yang sama, karena yang praktek langsung itu adalah di desa-desa ini ya. Jadi antara TK, KRSD mengadakan satu forum bersama untuk melakukan persepsi bersama. Terus nanti ditindaklanjuti dengan kunjungan TK ke SD, SD ke TK, nah gitu ya. Itu yang telah kami praktekkan di Rajagung itu. Jadi anak-anak TK diajak berkunjung ke SD, di SD mungkin dipandu oleh guru SD, diajak bermain apa gitu. Terus yang SD berkunjung ke TK, yaitu di sana mereka dikenalkan tentang dunia TK, terutama yang kelas 1 itu, termasuk gurune itu. Gurunya saja Pak. Ya tidak juga, anaknya pun juga perlu juga. Seandainya gitu kan. Nanti kita mengundang guru SD untuk
mengadakan acara transisi PAUD SD, solusinya bagaimana? Mohon bimbingannya, Pak. Ya, ini malah justru saya tuh mau tanya kepada jenengan yang punya masalah dan rencana ke depan. Itu. Kita kan sulitnya itu apa? Sulitnya satu, duit. Administrasinya. Orang usah diadministrasikan, saya usah administrasinya paling undangan itu. Undangan itu sudah ada. Iya, dari BOP kinerja itu untuk apa kalau tidak untuk itu juga itu. Nah, kita kebingungannya, kita model yang bagaimana sih? Ini masih kita bingung. Kalau jangan bingung model seperti itu, langkah apa yang akan jangan lakukan? Ini konsultasi sama pengawas. Nah, gitu kan. Kapan jangan akan konsultasi kepada pengawas tentang hal itu? Pengawas kita kan sekarang kan beda ya. Jauh di sana. Konsultasi itu tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan wilayah sekarang ini. Ya, kalau orang sekarang itu karena beda desa terkendala, itu karena waktu mungkin terkendala, ya, karena apalagi terkendala, itu berarti jenengan belum siap hidup di zaman modern kayak begini ini, ya. Sekarang itu mudah untuk komunikasi itu. Kalau misalnya mau datang langsung ada kesulitan, ya karena jarak. Aduh Pak, Rejo Agungku ngliwati kali nguren jalan gede, itu kendala, itu bisa lewat telepon. Kalau misalnya telepon orang kejawab-jawab Pak gitu, kita bisa ninggali dengan voice call, gitu kan. Kalau misalnya voice call orang marem, jenengan bisa ninggali dengan video yang sudah direkam, jenengan kirimkan. Itu kan nanti otomatis akan mendapatkan jawaban kapanpun itu. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu jangan buat sebagai sebuah kendala kalau memang jenengan itu niatnya kenceng. Ya, nak niatnya setengah-setengah ya. Oh, ini angil Pak rasida. Ngene iki angil Pak wis ora sida. Niki kula repot Pak wong kula mulang ora sida ya. Ngene iki terus aku ora duwe gime Pak ora sida. Niku berarti kan dibutuhkan seorang kepala sekolah itu kemauan yang keras, ya, terus kreativitas dalam mencari pemecahan masalah dan keberanian untuk mencari terobosan-terobosan dalam mengatasi masalah itu. Ya. Makanya di kompetensi kepala sekolah itu ada yang namanya kompetensi kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan dalam hal ini tidak terus dol tinuku, tidak, tetapi jiwa-jiwa wirausahaan itu loh yang kita terapkan di pengelolaan lembaga ini. Ya, berani, sabar, pantang putus asa, terus ora wedi rugi, ya, terus selalu mencari inovasi, cari cara supaya apa yang dia inginkan itu bisa terwujud, tercapai, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau ada kendala-kendala juga saya, dia ya pantang untuk menyerah itu. Nah, oleh karena itu di dalam jenengan mencari solusi-solusi itu, ketika ada kendala itu cari akar kendalanya apa dan tuntaskan itu. Apalagi jenengan sudah dimodali yang pertama dengan ilmu yang lain daripada yang lain, sekolah yang lain itu tidak diberi ilmu, jenengan diberi ilmu, ya, dengan diberi dana finansial untuk mendukung itu, yang lain tidak mendapatkan dana, jangan mendapatkan dana, gitu kan. Itu artinya kan jenengan sudah mempunyai modal dua yang dapat dengan gunakan. Ya, tinggal diri panjenengan sebagai kekuatan untuk bisa menuntaskan itu betul-betul kuat atau tidak gitu. Nah, malah sing liyane orang duwe loro-lorone itu, jenengan sudah dua modal. Tinggal yang satu ini dikuatkan. Apalagi fasilitator selalu memberikan motivasi, dorongan, terus apa sehingga untuk memperkuat jiwa kepemimpinannya dari panjenengan-panjenengan ini. Gitu. Jadi mohon maaf ini malah saya banyak
banyak ceramahnya ini. Mestinya saya enggak, ini tugas saya itu menggali jenengan untuk bisa kemampuan jenengan mencari solusi, memecahkan masalah itu bagaimana, itu malah justru di situ deh sebenarnya. Jadi di sini saya tuh tugasnya nututi jenengan saja gitu. Ya. Itu dalam masa proses menjalani perubahan. Iya, makanya perubahan yang perlu jangan lakukan itu adalah sebagai pemimpin lembaga adalah jangan mudah menyerah, ya. Terus untuk mencari solusi bagaimanapun caranya, ya. Dan dicoba, jangan pernah menyerah sebelum jangan mencoba, gitu kan. Nah, ini yang saya harapkan. Itu berarti baru 3, mungkin ada kendala yang lain yang kaitannya dengan ini. Ya. Masalah menyesuaikan diri dengan hal yang baru lah Pak ini. Jadi kita butuh belajar banyak. Kendalanya apa? Jangan sulit menyesuaikan diri itu. Apa Raklino bergaul? Enggak seperti itu. Apa kesulitannya? Sebenarnya kita bukan kok kesulitan untuk. Iya, balik nih kan. Jangan mengatakan kesulitan, sebenarnya tidak kesulitan. Itu ngambang lagi kan. Ini loh Pak, kita dalam kurang pede aja mental lah intinya. Mental kita. Ya. Nah, untuk memperkuat mental yang jangan sadari seperti itu, terus apa yang jangan lakukan supaya mentalnya jangan itu kuat? Dengan banyaknya tantangan-tantangan ya, apa yang terjadi kita harus maju seperti itu. Terus harus mau belajar, harus mau bergerak. Iya, harus mau menerima. Menerima perubahan. Ya. Nah, tadi kan sejak awal kan ketika ada perubahan-perubahan itu kan selalu jenengan tanggapi dengan sebuah istilahnya itu keberbedaan yang jenengan tunjukkan sehingga tidak akan ketemu titik temunya itu, ya. Sebenarnya hanya pengertian aja itu kan, pengertian tentang istilah ini aja kan sudah habis di kuliah atau di diklat kemarin itu sudah habis itu. Kalau jangan jadikan itu permasalahan terus kan selalu bermasalah gitu kan. Nah, gitu. Jadi ada hal yang esensi yang sebenarnya itu masalah, ada yang sebenarnya itu tidak perlu dipermasalahkan gitu kan. Nah gitu ya. Nah, terus lanjut yang esensi belum muncul loh ini permasalahan jenengan ini. Permasalahan yang esensi adalah mengenai IT, khususnya yang ada di saya sendiri. Sebagai kepala sekolah harus banyak belajar mengenai IT. Yang sudah dengan lakukan belajar IT-nya di mana, kapan, dan apa saja? Kalau saya sendiri mengupload tugas yang ada yang telah fasilitator berikan, itu saya diminta bantuan operator untuk mengupload tugas itu. Yang kedua, diminta bantuan operator atau meminta bantuan operator? Saya belajar dan juga nanti operator mengajari saya. Berarti kan meminta bantuan operator ngajari. Nah, ada itu. Okay. Otomatis dengan seperti itu tambah ilmu. Nah, itu yang pertama. Karena apa, di sekolah penggerak ini adalah satu pokok majunya tidaknya itu kan di kepala sekolah. Jadi, nah, kepala sekolahnya orang bergerak ya seliane. Kepala sekolahnya vakum, otomatis yang lainnya juga ikut vakum. Kepala sekolah tidak mau berubah ya, liane lah berubah. Itu sudah otomatis. Itu di sisi jenengan. Yang lain berarti lancar-lancar aja IT-nya. Yang lain tetap ada kendala. Nah, terus ngatasi kendala yang lain itu gimana langkah yang akan jenengan lakukan? Kita akan belajar bersama. Setelah itu belajar bersama maksudnya gimana itu? Yang antara yang sudah pinter IT akan membimbing yang belum. Jangan buatkan forum apa enggak? Forum belajar bersama itu. Forum belajar bersama di lingkup lembaga. Setiap hari apa? Tidak kita tentukan tiap hari apa, tapi ketika kita ada kendala-kendala, kita langsung kumpul bersama tanpa itu menentukan jadwal. Jadi ketika kita punya permasalahan tentang IT,
Contohnya yang real permasalahan apa ketika itu? Ketika kita belajar mengenai itu rapor pendidikan. Hmm. Nah, seperti itu. Gimana? Kendalanya gimana? Kendalanya adalah kita kurang mampu memahami apa indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan. Tapi dari lembaga kami yang mengikuti diklat, kita berikan wadah di situ untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman yang belum. Jadi mau diajarin orang bikin wadah, iki ono wadah. Untuk yang ini Pak. Oh yang itu. Yang, ini. Yang berdiferensiasi belum menemukan solusi. Untuk yang IT ini, itu program kita seperti itu dan sudah terlaksana. Sudah terlaksana untuk itu. Itu dibiayai dari Boskin apa enggak? Dari Boskin. Jadi, bentuk pembiayanya dalam bidang apa itu? Kalau kegiatan macam itu? Kalau seperti itu adalah mengenai pertama yang yang mengikuti diklat, kita bantu di transportnya. Yang kedua, memfasilitasi operator yang sudah yang mewakili kami untuk